Penting karena pertama ini industri kita nih kok bisa dibilang pasti mengikuti Eropa, mengikuti Amerika, itu masih di belakang. Karena siapa yang mau baca kontrak 30 sampai 50 halaman? Iya kan? Kadang-kadang pemain tuh hanya melihat kontrak, nilai sama durasi. Tugas agen adalah bernegosiasi. Dia ketemu dengan pemilik klub, ketemu dengan tim scouting apapun itu, dan pemain saya rasa sudah tidak ada waktu untuk itu lagi. Rata-rata memang agen di sini lebih ke satu hal. Awalnya memang untuk sebagai agen sepak bola. Saya kan memang mulai dari tahun 2001. Pada saat itu nilai sponsorship hanya 5M sebagai title liga. Waduh, mendingan kami sponsori artis. Ya kan, sinetron tiap hari. Olahraga itu masih dikecilkan lah. Sekarang kita lihat di sekolah-sekolah SSB itu dari menengah ke atas sampai diantar Alphard. Udah ada agennya tuh, udah ada agennya kadang tuh. Kadang-kadang sekarang Indonesia udah mulai gitu sekarang. Tapi di luar udah anak-anak 12-14 tahun sudah diincar. Sekarang memang masih sedikit, tapi sudah mulai 14 tahun 16 tahun ini yang kayak kemarin ini Piala Dunia Piala 17 itu udah mulai ada scouting sudah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Kembali lagi di Jackmania Society, podcast kerjasama antara Infocom The Jackmania dengan RRI, Radio Republik Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang yang sudah malang melintang di dunia sepak bola Indonesia, khususnya ngurusin pemain-pemain. Dia perannya besar banget bagi pemain-pemain dan sepak bola Indonesia. Kita akan ngobrol dengan Muli Munial, salah seorang agen pemain sepak bola Indonesia yang sudah bersertifikasi FIFA. Yes. Tugas agen pemain itu ngapain aja sih? Tugas pertama adalah untuk bernegosiasi, mewakili pemain, ya kan, dan juga mencarikan klub bagi pemain tentunya awalnya ya, dan juga bagaimana memaintain komitmen dari kedua belah pihak antara klub dan pemain selama masa kontrak. Dia harus jaga itu sebaik-baiknya. Untuk memastikan bahwa klub memenuhi komitmennya, pemain juga bukan hanya minta hak, melindungi hak pemain aja, tapi juga pemain juga harus memenuhi komitmen dia terhadap kontrak yang ada. Nah, menurut lo Om, emang sebegitu pentingnya ya agen pemain? Penting karena pertama ini industri kita nih kok bisa dibilang pasti mengikuti Eropa, mengikuti Amerika, itu masih di belakang. Kalau memang nggak penting, nggak mungkin Ronaldo ada pakai agen. Itu logikanya aja. Walaupun Messi, siapa sih nggak kenal Messi? Semua orang bisa ngubungin dia, tapi dia masih memerlukan agen. Tapi itu secara general. Kenapa diperlukan? Karena siapa yang mau baca kontrak 30 sampai 50 halaman? Iya kan? Kadang-kadang pemain tuh hanya melihat kontrak, nilai sama durasi. Cuma itu yang diperhatikan. Ya kan? Dan semua seperti juga seorang artis, dia perlu perwakilan dia juga. Karena waktu dia adalah banyak disibukkan, apalagi atlet banyak disibukkan oleh untuk latihan, bermain, dan kalaupun ada waktu istirahat, dia spend time untuk istirahat atau dengan keluarganya. Tugas agen adalah bernegosiasi. Dia ketemu dengan pemilik klub, ketemu dengan tim scouting apapun itu, dan pemain saya rasa sudah tidak ada waktu untuk itu lagi gitu. Oke. Nah, berarti bedanya agen sama manajer apa? Tipis sebenarnya. Makanya saya sebenarnya selalu bilang saya ini sebenarnya manajer atlet. Oh, manajer. Iya kan. Cuma memang dalam profesi saya sebagai manajer, saya juga merangkap sebagai agen pemain. Oke. Nah, berarti yang nggak kenal manajer kan ngatur-ngatur jadwal ya? Bisa schedule juga. Segala macam, terus dealing-dealing sama yang non sepak bola komersial. Nah, kalau kasusnya di Indonesia yang kayak begitu tuh dilakuin sama Om Muli juga nggak? Rata-rata memang agen di sini lebih ke satu hal. Awalnya memang untuk sebagai agen sepak bola. Saya kan memang mulai dari tahun 2001. Waktu itu memang jarang. Ada di sepak bola hanya sebagai agen-agen pemain untuk antar klub, dan itu rata-rata untuk pemain luar. Pemain Indonesia juga masih jarang pada saat itu. Iya. Ya kan? Dan saya memang mempunyai perusahaan Sport Marketing Management Company yang di dalamnya selain menghandle event-event olahraga, sponsorship, saya juga menangani sponsorship atlet. Dan dalam hal bola, sponsorship dan negosiasi ke klub-klub. Jadi rangkap itu dua hal. Oke. Nah, ketika Om bikin perusahaan itu, emang apa yang daya tariknya Om? Emang industri bola kita udah sebegitu menariknya sampai harus ada kayak begitu ya? Kita bakal menuju ke sana. Cuma saya bisa lihat, saya udah 24 tahun di bidang industri olahraga ini.
Di mana saya bilang tahun-tahun 2000 2001 saya ingat saya bekerja di perusahaan internasional, International Management Group IMG. Itu kita bantu Bank Mandiri untuk mensponsori liga sebagai konsultan mereka. Pada saat itu nilai sponsorship hanya 5M sebagai title liga. 5M itu tahun berapa ya? Tahun 2000 2001 lah, Oh iya, awal-awal 2000. Iyalah pastilah. Dan saya ingat kita tuh perlu membayar perusahaan TV, biaya produksi TV 50 juta untuk memastikan kita tuh ditayang. Rating mungkin masih 2 ke bawah, jam-jam yang nggak populer lah. Dan saya harus menjual, ngetok pintu untuk Bambang Pamungkas setiap hari meyakini sponsor-sponsor, ayo sponsori Bambang Pamungkas. Mereka waktu itu, waduh, mendingan kami sponsori artis. Ya kan, sinetron tiap hari, olahraga itu masih dikecilkan lah. Sekarang saya udah lihat perkembangannya walaupun kita menurut saya masih 10 tahun mungkin minimum di belakang industri olahraga di Eropa atau di Amerika, tapi kita bakal menuju ke sana. Dan saya sudah melihat progres selama 15-20 tahun ini. Bayangkan dulu anak-anak yang berolahraga itu rata-rata dari menengah ke bawah. Karena menengah ke atas orang tua selalu bilang, nah, ngapain, mendingan kamu lanjut sekolah atau lanjutin bisnis keluarga, karena nggak ada prospek di olahraga itu. Sekarang kita lihat di sekolah-sekolah SSB itu dari menengah ke atas sampai diantar Alphard. Udah ada agennya tuh, Jay. Udah ada agennya kadang tuh. Kadang-kadang sekarang Indonesia udah mulai gitu sekarang. Tapi di luar udah anak-anak 12-14 tahun sudah diincar. Sekarang memang masih sedikit, tapi sudah mulai 14 tahun 16 tahun ini yang kayak kemarin ini Piala Dunia Piala 17 itu udah mulai ada scouting. Sudah banyak. Tadi ngomongin Bambang Pamungkas, kita tahu Om Muli itu dulu yang ngurusin Bambang Pamungkas lah. Nah, Om Muli saat itu berarti jadi manajer dan agen juga. Betul. Tapi emang bisa dibilang Bambang Pamungkas itu mayoritas hidupnya adalah di Persija. Ya, urusan Persija, urusan Bambang dengan Persija itu seperti urusan dia dengan istrinya, saya nggak ikut campur. Iya. Berarti cuma ngurusin komersialnya aja. Komersialnya aja. Artinya kan banyak informasi juga bahwa agen pemain itu bukan cuma ngurusin si pemain dengan klub, tapi juga pemain dengan pihak-pihak komersial lain kan. Misalkan mau ada iklan pribadi segala macam, bla bla itu juga ngurusin kan. Oke, kita ngomongin masalah nilai. Seberapa jauh bedanya antara periode 2000 sampai 2010, 2010 sampai 2020, sampai 2020 sampai ke atas, tiga dekade ini, gimana? Saya lihat mungkin di tahun 2000-an, yang mungkin antara 2002, 2010 gitu ya. Mungkin rata-rata gaji pemain itu yang paling tinggi mungkin kalau kita bicara lokal, mungkin bicara soal 1M, 1,5M. Itu tahun segitu tuh? Tahun segitu. Itu udah gede banget sebenarnya. Udah gede. Dan saya tahu salah satu klien saya emang gajinya segitu ya. Nah, di atas 2010? Itu sudah mulai menaik sampai sekarang. Itu bisa dibilang ya, kita bilang ada pemain Indonesia yang digaji tahun ini saya dengar tuh bisa sampai di atas 5M. Tapi lokal. Dan mungkin rata-rata saya lihat kalau nggak pemain Indonesia itu yang pemain timnas rata-rata sudah antara 2 sampai 3M. Resikonya jadi agen apa sih, Om? Kita menangani ini yang produk itu adalah manusia. Ya kan. Gua bilang kalau gua punya pabrik TV atau pabrik kulkas, ada masalah dengan ini, gua tahu yang mana gua betulin. Ini bagaimana kita manage segala macam sikap manusia, beraneka ragam sikap manusia. Resikonya ya ada beberapa orang yang punya komitmen yang kuat, ada yang tidak. Ya kan, walaupun sudah ada kontrak, masih harus kita luruskan bahwa kamu punya komitmen seperti ini, hal seperti ini. Nah, itu tugas kita, itu resikonya. Ada yang dari kecil kita invest. Saya memang banyak sekarang invest di anak-anak muda. Nah, sorry. Nah, bicara invest nih berarti emang Om Muli ngelihat nih pemain punya bakat, diambil, dikontrak gitu, langsung dikontrak. Betul. Terus diinvest, maksudnya berarti kan kayak bikin robot dong. Sebenarnya enggak robot. Kalau robot kan kita udah tahu karakternya. Ini dengan karakter bermacam-macam. Saya ingat awal-awal 10 tahun karir pertama saya hanya megang pemain yang top. Udah jelas mereka udah top. Saya bisa datang ke timnas. Itu cuma saya sendiri yang nongkrong, mungkin yang milih, yang datang jam 6 pagi, jam 7 pagi ke Sawangan, kemana, lihat mereka training. Itu nggak ada saingan. Dan saya bisa bilang mayoritas mereka tidak ada perwakilan. Saya tinggal pilih. Saya pilih cukup yang top ya, top di badminton, top di bola, top di racing, ya kan saya pegang. Tapi makin kemarin dia makin kompetitif. Dan saya juga punya saingan juga kan. Dan saya ingat bahwa Andi ketika umur 20 tahun, 23 tahun, anak-anak saya coba bawa ke Eropa, saya bawa ke Jepang. Itu modal sendiri invest kayak gitu?
Karena modal sendiri. Ketika Andik balik saya nggak ingat sih? didukung Pak Erik itu. Pak Erick Thohir. Ya pas diundang ke DC United, itu Pak Erik yang Oh, mensupport. Pak Erick satu megang DC ya, Bang? Pas DC Oh, United. pas DC, oke. Ya. Kan Om tadi Om Muli bilang ngeluarin banyak hal segala. Untungin nggak sih jadi agen? Untung seharusnya. Untung seharusnya. Seharusnya untung ya. Cuma kalau saya ini udah perhitungannya, saya ini nggak mungkin saya bertahan. Bagaimanapun apapun itu, walaupun seorang dokter gigi, nggak mungkin saya bertahan 20 tahun kalau bisnisnya nggak jalan. Pasti saya udah, ya kan saya bukan punya privilege di orang tua yang tajir gitu ya. Tajir, dikasih deposito lu, tinggal lu tenang aja, ya kan. Tapi ya pasti menguntungkan, ya kan. Memang tapi dalam saya sekarang ini memang saya banyak megang pemain-pemain muda yang lokal-lokal, yang saya harap mungkin dari 30 orang mungkin nanti realitanya mau ngarapin semuanya bakal jadi pemain, tapi realitanya mungkin hanya 10%, 20% yang jadi. Berarti kalau dalam agen itu secara bisnis dia ngambil dari persentase dari nilai kontrak pemain atau ada agen fee sendiri? Nah, itu ada dua macam di FIFA. Kita bisa ngambil banyak teman-teman yang nggak tahu nih pasti soalnya. Ya, kita bisa ngambil fee dari pemain dan kita bisa ngambil fee dari itu semua diatur di FIFA diatur dikasih oleh klub, ada agency fee dari klub. Oke, berarti kalau pemain nggak digaji klubnya yang nalangin agen nggak? Sebenarnya itu udah dilindungin oleh FIFA, dilindungi oleh peraturan juga semua. Jadi mana mereka seperti APPI juga mensupport. Yang sekarang ini memang banyak yang nggak digaji, tapi tentu dengan ada APPI dengan segala, kita ada NDRC juga yang melindungi anak-anak. Ya rata-rata sekarang mulai teratur lah klub menggaji pemain. Mungkin zaman-zaman dulu banyak. Iya, yang nggak maksudnya kan Om Muli udah puluhan tahun nih, 24 tahun nih jadi agen, ya kan. Nah, pernah nggak berhadapan sama klub yang ini nggak gajian nih klub nih, berbulan-bulan nggak gajian? Ya emang akhirnya harus keluar karena itu anak-anaknya Om Muli. Pernah. Dan tapi sekarang mulai teratur ya. Saya sampai pernah mengeluarkan anak yang udah bekas 3 bulan, 4 bulan gak digaji, mengeluarkan dia dari klub, mungkin akhirnya saya di blacklist sama klubnya, iya. Jadi saya masang badan lah untuk. Kadang-kadang banyak juga agen yang mungkin dia lihat nih kepentingan jangka panjang bisnis ke klub, ya udahlah, yang penting anaknya dikorbanin, yang penting gua panjang bisnis sama klub ini. Isi kontrak paling aneh yang pernah Om Muli hadapin apa sih? Pernah. Udah itu lama ya, mungkin tahun. Kita nggak usah sebut orangnya, tapi ini kontraknya kayak gini isinya nih gitu loh. Yang aneh banget itu. Yang pernah gua alami sendiri, di mana kalau ada masalah lu nggak boleh ngelapor ke PSSI, lu nggak boleh ngelapor ke FIFA, lu nggak boleh itu. Terus ngelapornya siapa dong? Tuhan doang berarti. Tuhan. Cuma gua udah tahu kontrak itu udah default, jadi gua nggak khawatir kalau suatu saat itu dibawa, itu pasti dia udah kalah gitu dengan isi seperti itu. Sampai kalau yang terakhir yang gua dengar ada kontrak yang dibilang kalau klubnya kalah, dia harus bayar apa nggak gajian? Pemainnya berhak dikeluarin. Oke. Itu bagi gua agak, tapi bukan yang gua alami, gua dengar orang lain yang ngalamin itu. Bagi gua tuh aneh gitu, maksudnya kalau klubnya kalah di away atau bisa seri di home itu bahwa klub bisa memecat pemain setiap saat tanpa kompensasi. Bagi saya itu aneh gitu. Oke, Om Muli ini kan juga berkecimpung juga nih terhadap Persija. Berapa puluh tahun berarti berhubungan sama Persija? Sejak Bambang lah. Sejak 99 apa 2000 berarti? Bambang itu kan masuk 99. Ya jujur aja gue nggak lupa. Cuma gue mulai memasukin pemain gue pertama di Persija itu adalah gue terlibat ketika ada Malis di Persija. Oke, kemarin yang beberapa tahun lalu lah ya. Ya, gue terlibat di situ. 2010 ke atas tuh, 2011 ya. Di akhir-akhir ya. Dan gue pernah masukin siapa yang dari Persija, gue juga lupa. Gue Hanif Syabandi. Ya kan kalau sekarang kan Hanif. Ya ada dulu ada Hansamu juga gue masukin ya kan. Kalau dulu mungkin cuma bisa dibilang emang ya BP aja sih sebenarnya. Emang Evan Dimas. Itu 2020 ya. Ya 2020. Bisa dibilang itu aja emang ada. Gue tuh sempatnya dimusuhi juga beberapa klub lah karena jadi agen. Karena dulu mereka merasa untuk pemain lokal tuh nggak perlu agen. Nah iya, makanya maksudnya itu tadi bahwa emang agen itu seberapa penting, dan apakah memang diwajibkan oleh FIFA kalau setiap pemain profesional itu harus pakai agen? Sebenarnya nggak diwajibkan, tapi sekarang direkomendasikan kalau apalagi dengan pemain luar ya. Iya. Ada agen itu udah ada peraturan jelas. Memang untuk lokal selama ini memang nggak ada di enforce seperti itu. Nggak ada. Nah berarti agen itu pengaruh nggak terhadap keputusan pemain untuk pilih klub mana?
Ya, ada memang masing-masing. Ada pemain yang sebenarnya dia udah tahu apa yang dia mau, jadi nggak suruh agen yang mau ngapain. Hah? Ada agen yang memberikan advice ke Misalnya nih, pemain. misalkan si A nih, ini pemain bagus nih si A nih. Dia ditawar klub A sekian 100.000, ditawar klub B 125.000, ditawar klub C 200.000. Nah, agen tuh merekomendasikan kepada pemain itu pertimbangannya apa pasti? Uang kah atau memang lo bisa aja main di sini tapi ya lo paling prestasi lo gimana-gimana karena memang ada klub yang jor-joran doang segala macam. Nah, gimana agen? Untuk pola pemain muda lebih lebih ke jam terbang. Uang salah satu faktor, tapi mungkin faktor kedua ketiga. Lebih ke jam terbang Jam dia. terbang itu artinya kepastian dia menit bermain. Kita bisa mau bilang taruh kepastian, kita ini kalau gue bawa Ronaldo mungkin gue bisa taruh di kontrak bahwa dia pasti bermain. Tapi di mana pada situasi itu di klub kecil, mungkin dia di klub lebih kecil, tapi dia kelihatannya untuk kesempatan dia bermain lebih dibanding dia klub besar, di mana kompetitifnya ini sangat banyak yang untuk saingan untuk posisi yang sama sangat banyak, orang-orangnya siapa-siapa, apa mungkin 2-3 orang ini cadangan untuk lo. Ya kan, itu jadi pertimbangan juga. Pertimbangan juga sekarang ya selama ini lu memang gaji gede. Ini klub besar, cuma lu siap ya 2 bulan 3 bulan nggak digaji ya. Sampai begitu. Bisa begitu sampai begitunya. Dan ini memang lu masuk kemauan manajemen tapi pelatih belum tentu cocok sama lu. Misalnya ada kadang-kadang ya pelatih, cuma yang ini pelatih udah ngebet, udah ngejar kita dan dijanjikan lu bakal bermain. Oke. Nah, itu suatu pertimbangan hal seperti itu juga. Bener nggak agen banyak bermain? Maksudnya bermain itu ada kata naik-naikin harga di sosmed apa segala macam gitu. Kan isunya kayak kabarnya begitu. Ya, itu terjadi. Oke. Ya, itu jelas terjadi. Berarti di Transfermarkt tuh agen yang ngedit-ngedit tuh berarti kali enggak? Kalau gua sendiri gua nggak pernah nggak pernah. harga, karena bagi gua harga itu sensitif. Oke. Ya kan, tapi ya mungkin keuntungan pemain ada agen, kita tahu marketnya berapa, kita tahu dengan kiri kanan, walaupun sekarang pemain juga kiri kanan dia bicara sama antar pemain, itu gaji lu berapa kemarin dapat gini, ya kan, jadi mereka udah tahu sendiri. Tapi kalau keuntungan selama ini biasanya agen tuh dia tahu marketnya berapa. Gua tahu klub itu untuk pemain seperti itu lu bayar berapa di sini. Oke, untuk menentukan harga, menurut seorang Omuli itu gimana caranya? Kita pasti namanya barang dagang itu memulai suatu harga, biasanya ada standarnya. Karena kan benchmarknya kadang suka nggak jelas ya. Betul. Mentang-mentang timnas baru berapa kali ini di harga bisa naik segala macam, tapi ya gimana? Kalau Omuli gimana? Sekarang contoh aja, misalnya gue buka harga seorang, jangan vulgar juga gitu. Ya paling range harganya misalkan 100.000 rupiah berapa ya, gitu kan. Biasa kita tuh karena kita udah bermain cukup lama, kita tahu average rata-rata di mana. Akhirnya kadang mulai dulu lah, start biasanya yang paling tinggi. Ya kan, kita tes dulu market. Ya kan, tapi lama-lama nanti itu kita bisa nyesuaikan, kelihatan tuh harga segini kita ketinggian, nggak mungkin. Sekarang yang pemain A, B aja sekarang udah gini, lama-lama tuh akhirnya mengerucut ke harga, menurut saya nilai market value-nya di mereka. Ya kan, sekarang gua bilang Diki misalnya tiba-tiba lu pemain terbaik Indonesia, posisi lu center back, tapi sekarang misalnya contoh sekarang ini pemain asing banyak lebih murah daripada lu. Ya kan, dan nggak ada orang ngehubungin lu, tapi gua ada satu fullback, dia bukan pemain nasional, mungkin dia mainnya tingkatnya level nggak setinggi lu, tapi posisinya jarang nih. Ini ada 5-6 klub yang bakal ngejar dia, udah ngubungin gini, pasti klub juga kadang-kadang juga udah ngeluarin harga, karena harga yang dikeluarkan klub itu base-nya juga. Gua mau dia 600 juta, lu mau nggak? Oke, nanti gua bicara anaknya, atau anaknya bilang sama gua, bos tadi yang owner itu udah hubungin gua, DM gua, bos, dia berani ngasih 1 M, bos. Menurut bos bagaimana? Ya udah kita tampung dulu. Ya itu bisa jadi patokan seperti itu. Jadi banyak hal. Ya, apakah klub yang mengeluarkan sendiri? Apa kita memang sudah tahu ekspektasi dari pemain, gajinya mungkin 500 juta, bos naiklah 20-30%, masa nggak naik nih? Ya kan? Atau kita udah dengar pemain A yang sama kayak dia didapati pemain di klub lain dengan harga segitu. Jadi memang banyak variasinya. Oke, variasi itu berarti ini paling besar itu variasinya lebih ke skill atau ke popularitas. Itu mentok-mentoknya ke skill sekarang ya. Tapi sekarang hari ini skill. Tapi memang popularitas juga membantu. Karena kan nggak semua pemain yang populer tuh jago. Betul. Benar ya? Betul, kan? Betul. Yang pasti skill dulu. Habis itu kalau dia populer ya itu membantu. Itu faktor keduanya pasti membantu. Ya kan? Ada memang klub yang datangin pemain hanya untuk marketing aja. Followers Instagram ngaruh nggak ke harga pemain? Enggak. Kalau enggak ngaruh. Ke marketing ke ininya pengaruh ya. Ya maksudnya kan pasti ke pemain kan bahwa nih followers gue nih 2 juta nih misalkan gitu loh. Ya berarti gue harganya kalau gue pakai baju ini gue promosiin segitu bla bla bla. Nah, itu ke klub nggak ngaruh. Klub nggak pernah ngelihat dari followers gue rasa. Tapi, mungkin kalau ada pun cuma kecil 1% atau 2%. Tapi mereka intinya dari kebutuhan klub, kebutuhan pemain di lapangan. Selebihnya itu hanya marketing. Tapi klub tuh pernah request nggak? Mul, gue butuh pemain yang bisa gini-gini segala macam gitu.
Iya, gue punya ya rata-rata kaki kiri, gue lagi butuh main back yang seperti ini, karakter seperti ini, ada seperti itu. Berarti berangkat dari request klub, baru Om Muli cari pemain atau gimana? Yang pasti gue coba dari pemain gue yang ada dulu. Oke. Ya kan, apa gue nawarin duluan atau mereka ada request ke gue. Kalau dia request pertama kali ke gue lihat dari pemain gue siapa yang memenuhi kriteria mereka. Kalau enggak, mungkin akhirnya gue scouting pemain-pemain yang lain. Kadang-kadang bukan dari agensi gue. Walaupun dia udah punya agen juga, gue tinggal hubungin agennya dia. Nah, menarik tuh, lintas agen. Tapi bisnis juga ngomongnya berarti, kalau lintas agen. Iya, bisnis juga. Dan memang dunia persilatannya sangat Berat. kasar. Oh kasar, kasar. Itu bisa tusuk menusuk gitu. Itu kasar tuh berarti bisa, udah mah gua aja, ngapain sama dia segala macam langsung gitu loh. Ini gua yang megang klub ini gua, ya kan. Gua udah pegang nih pelatihnya gua, kalau lu mau ya ini, kalau enggak ya enggak. Banyak pemain yang tergoda juga gara-gara itu. Kalau Om Muli banyak pegang pemain asing di Indonesia sekarang? Sekarang ini baru satu, si Osmane Fane di Persik Kediri. Oke, baru satu berarti. Ya. Kenapa enggak pegang pemain asing? Karena emang awal gua melakukan ini karena kecintaan gua untuk olahraga Indonesia lah, ya kan. Martabatnya bagaimana untuk merah putih dan bagaimana atlet kita sejahtera. Megang satu pemain asing kadang-kadang gua bilang jujur aja, mungkin lebih udah kayak dua pemain asing kayak satu pemain Indonesia gitu dalam segi maintenance-nya. Sebenarnya secara bisnis lebih menguntungkan asing sekarang ini. Tapi emang tujuan gue masih ada idealisme gue lah. Gue jadi banyak anak-anak lokal yang gue manage. Kalau gitu gimana Om Muli menilai kebijakan 8 pemain asing? Ya kita lihat aja nanti. Gue nggak tahu 3 asing aja kita nggak bisa menemukan striker yang bagus. Ya kan, bagaimana 8 pemain asing kan semuanya masalah waktu, nanti center back kita juga susah nyari pemain lokal. Karena posisi-posisi itu udah dipenuhi oleh pemain asing. Ya artinya tapi itu bagus buat industri atau tidak? Ya kalau gue memutuskan sekarang, gue sih bisa aja memutuskan gue main kalau secara gue agent asing dan lo bisa kan jadi agent asing bisa kan? Bisa, punya sertifikasi FIFA kan? FIFA ya, gue dari dulu gue bisa sebenarnya. Ya kan, walaupun gue nggak punya dulu ya, bisa aja. Cuma secara menguntungkan itu lebih menguntungkan saya rasa, karena ya kita nggak perlu maintain dia, nggak perlu kasih susu dia, nggak usah beliin sepatu dia dari kecil dari apa, tinggal udah beli jadi aja, nggak cocok udah dibalikin lagi dia ke negara dia, cari pemain yang lain. Tapi ya seperti gue bilang, kalau gue bilang gitu orang pasti bilang lu kena sirik aja, pemain lu kagak laku. Sebenarnya mereka nggak ngerti, gue bisa aja bintang pemain asing, ya kan? Ini karena memang passion gue ini bagaimana untuk anak-anak Indonesia, bukan hanya bola aja loh, di olahraga lain, ya kan? Coba ya gue lihat aja, gue sih ya, makanya gue diputusin diem. Karena nanti kalau gue ngomong itu pasti ada yang bilang, lu sirik aja lu pemain lu nggak laku, sekarang lu tuntut, buktikan aja. Tapi dalam fakta realitanya kita ini belum mampu untuk bisa bersaing 100%. Secara apa nih? Secara skill, dengan sekarang gini aja bos, kalau memang kita bilang ini bakal membuat kita lebih kompetitif, kalau gitu kita lepas aja 100% bisa pekerja asing di Indonesia ini. Kenapa? Itu masih dilindungin kan? Masih dilindungin kan? Kita punya smelter, punya apa ya, mas, orang udah komplain ini banyak buru-buru dari yang bisa lebih kerja keras, yang harga murah, kita udah komplain. Kenapa ini harus dibedakan main bola? Ya, tapi kan kalau kita kiblat kan yang nyatakan pasti Liga Inggris lah. Ya tapi itu butuh berapa lama untuk mencapai titik itu gitu. Ya karena untuk sekarang ini kita belum siap menurut saya. Belum siap karena apa? Ya karena memang kemampuan kita belum sampai sana. Enggak, maksudnya kemampuan manajerial apa kemampuan skill pemain-pemainnya? Skill pemain. Sekarang kalau kita lepas 11 orang pemain asing bisa, lu klub bakal ambil opsi itu enggak? Ambil lah. Karena mau juara. Sekarang kita ngambil pemain timnas dari mana? Ya bingung. Ya best dari yang ada. Ya udah. Mungkin akhirnya pemainnya main Liga 2 kita ambil. Ya tapi level mereka masih beda juga. Jadi sebenarnya harus ada balance di sini menurut gua. Mungkin titik balance-nya harus ditemukan. Bagus memang secara kita lihat banyak pemain asing yang kualitas bagus yang membuat game ini naik levelnya. Pemain lokal juga harus bisa belajar dan bersaing, ya kan? Maunya memang begitu ideal ya. Ya tapi pemain lokal mahal-mahal kali Om. Ya, maka itu dengan ini jujur aja dengan teori ini yang mereka bawa asing ini dengan satu alasan ingin menurunkan, saya ngerti. Benar nggak tapi? Ya benar. Nggak tapi benar nggak? Harga pemain lokal kita mahal. Benar gila-gilaan, dan tapi kadang-kadang bukan hanya. Nah itu salah agennya atau kemauan pemainnya atau salah klubnya? Sekarang kalau ada bos sebagai owner klub, enggak sebagai timar, sebagai timar apapun menjual barang ya. Kalau orang bilang ya kasarnya agen yang bagus tuh bagaimana pemain itu bisa maksimum value-nya. Tentu kalau orang bilang sama gue beli sama Muli karena main Muli itu bakal murah-murah, berarti gue nggak lakukan tugas gue. Oke. Ya kan, gue pasti tahu realitanya bagaimana, gue coba maksimalkan. Ya kan, tapi dengan yang pantas. Ya kan, itu pasti. Dan kadang-kadang yang usaha harga itu sebenarnya pemain sama agent berusaha mempengaruhi harga, tapi yang mutusin siapa? Si klub yang beli. Gue nggak bisa gue bilang sekarang, kecuali Pak Erick Thohir bilang semua klub Indonesia harus pakai pemain Muli 1-2 ya. Senang itu. Senang. Harga gue mainin. Ya kan sekarang gue mau jual siapa? Gue misalnya mau jual satu pemain 20M, 10M, kagak ada yang mau beli.
Kadang-kadang gue susah, kayak pemain gue bilang, lu kayak mentok lu 1,5 M kayaknya, karena marketnya gini. Tapi bos, gue baru ditelepon nih sama si ini, dia udah nawarin 2,2, klub juga yang nelfon dia. Iya, artinya tergantung klubnya sebenarnya. Ya, sekarang aja ada pemain yang sebenarnya harga udah di atas 10 M aja. Oke, jadi pasar itu ditentukan oleh klub atau oleh agen? Klub Nilai pasar. yang buying, siapa yang beli, siapa yang memutuskan bahwa ini overvalue atau undervalue. Yang memutusin yang bagaimana bayar. Kalau harga gula sekarang, saya nggak tahu harga gula berapa ya per kilo ya. Iya. Kalau dibilang di per kilo 1 juta sekarang, ada yang mau beli? Ya enggak lah. Karena masih banyak murah-murah di sana. Iya betul. Tapi kalau pada saat titik mereka memutuskan 1 juta tuh mereka beli harga gula, berarti memang marketnya sudah emang limited. Ya kan, mungkin klub kadang-kadang komplain banyak pemain-pemain yang punya skillnya agak terbatas, yang jago-jago itu terbatas. Iya. Maka itu harga pemain tinggi. Ya udah, tapi itu kalau gua percaya dari dulu dengan free market. Iya, tapi kan tinggi kan juga ada benchmarknya. Lo Iya. boleh tinggi jangan setinggi ini dong. Betul. Gitu, ya kan? Tapi kalau ada yang mau ngomong gitu, lu gak bisa kontrol, silakan aja. Tapi Ya, kalau klubnya mau beli, ya kan, Iya. kalau klubnya mau demi memuaskan sesuatu kita nggak tahu kan. Nggak tahu juga kita kan. Iya. Tapi menurut gua akhirnya klub yang menentukan, yang orang yang punya duit yang beli, yang menentukan buying powernya apakah itu sesuai. Walaupun bisa nggak sustain. Musim ini bisa dapat, misalkan ada satu pemain musim ini bisa dapat 1 M, musim depan karena klubnya udah ya susah, karena belanjanya banyak, musim depan cuma bisa dapat 500. Maka itu, dan klub juga harus lihat, kadang-kadang ada pemain yang sebenarnya value nggak segitu, mereka willing karena untuk compete, ya kan, yang mereka beli juga. Padahal mungkin nggak. Kalau sekarang kita bilang apakah worth it ya untuk beli satu pemain yang mungkin harga 5 kali lipat, tapi terus bisa dibagi 10 kali pemain yang bisa bagus-bagus. Iya, bisa itu juga. Karena akhirnya kan sepak bola ini tim, bukan individual. Ya paham, makanya maksud gue ini Om, maksudnya ya ini sebenarnya yang nentuin nilai pasar pemain ini siapa sih di Indonesia ini, karena kan itu balik kalau klub, nanti klub bilangnya agennya emang mahal apa segala macam. Tapi kalau kita nanya ke agen, makanya nanya ke Om sekarang, ya kan tergantung klubnya. Kalau klubnya mau, misalkan nih si Diki mau dibeli sama Persija gitu, tapi tiba-tiba misalkan Bali United nawar Diki lebih mahal dibanding Persija, ya kan pasti Persija harusnya naikin lebih tinggi lagi itu dong. Sekarang gue tanya misalnya siapa, misalnya Rido sekarang, ya Rido satu bilang sama gue mau naikin harga sekarang. Kalau kita bilang pemain yang menentukan harga, Rido bilang gue mau 50 M sekarang setahun. Menurut lu ada yang bisa beli Indonesia? Nggak ada lah. Berarti bukan dia yang bisa tentukan Bukan harga. dia, klubnya tetap ya. Agen gue juga bilang, kalau gue bilang Rido 50 M. Tapi kalau tiba-tiba klub putuskan ada yang beli dia 50 M, ya jadi 50 M. Jadi 50 M. Nah, pemain yang lain akan ngikut loh. Rido aja bisa dibayar 50 M. Berarti gue misal gue 49,5 bisa dong dibayar. Bisa dong ya. Paling nggak gue 20-30 M gue bisa. Itu pemain saling ngobrol satu sama lain ya? Pasti ngobrol. Agen? Agen tentu ngobrol secara diam-diam juga, pemain juga kadang-kadang kita ngobrol. Agen pada kan. Oke. Ada berapa agen yang ada di Indonesia hari ini? Yang sertifikat FIFA? Yang FIFA sekarang kalau nggak salah 6 orang. 6 orang ya? 6 orang termasuk. Oke. Nah, melihat Persija sekarang, kan ada satu pemainnya Om Uli ya, Hanif. Benar, satu doang ya? Hanif ya. Gue karena udah tua gue lupa ya Hanif ya. Hanif doang kan? Hanif doang. Susah nggak kerja sama dengan Persija? Gua ini emang udah gue tinggal di Jakarta ya. Gua apalagi ada Bambang Pamungkas di sana apa semua. Anak itu jebolan terbaik Muli ya. Bambang Pamungkas ya. Oh iya. Tapi gua lihat ya tergantung komunikasi. Gua lihat memang di awal-awal agak berat gua sama Persija karena agak ini tim besar. Iya. Ya kan, apa semua segala yang mereka merasa awal-awal memang nggak perlu gua pakai agen tuh, lokal tuh nggak perlu. Awal-awal gue memang punya, walaupun gue ini salah satu, ya gue mungkin akui, gue tinggal di Jakarta, gue pasti fans Persija. Tim gue ada 2 sebenarnya sekarang, cuma gue nggak mau sebut satu ya udah Persija lah, ya kan. Ya gue ingin membantu ini kan, tapi kadang-kadang ya gue tinggal di Jakarta, Persija bagaimana tim besar, ibu kota, ya kan. Tapi kadang-kadang dulu gue awal-awal mengalami agak susah untuk bernegosiasi. Sekarang di mana klub juga udah lebih ngerti, udah menerima agen itu sebagaimana, bahwa memang pemain itu perlu seorang agen, udah lebih gampang. Tapi ini bukan Persija aja secara keseluruhan. Mahal-mahal nggak pemain Persija kalau menurut gosip-gosip agen? Especially musim lalu gila-gilaan. Musim ini masih oke lah ya. Musim ini ya berusaha mengkat lah, berusaha memperbaiki. Walaupun masih tinggi banget. Masih tinggi, berusaha mengkasarnya. Bagaimana klub itu mungkin biar fans juga tahu bagaimana klub itu sukses, dia harus punya financial stabilitas juga. Ya kan itu yang susah makanya. Kalau tiba-tiba gitu maksudnya gini, karena ini telur sama ayam sebenarnya. Ini pemain yang mau apa harganya, sementara kebutuhan fans itu kan mau timnya diisi pemain-pemain yang bagus. Pemain bagus pasti punya harga.
Nah Betul. itulah harganya gimana ya, nggak akan kekejar. Mau berapa kali pertandingan yang full house segala macam nggak akan kekejar. Nah, makanya ini kan gimana sih menurut Om Muli ini biar sepak bola industrinya ini nih bisa sustain antara pemain harganya, karena balik lagi produknya klub adalah pemain tim kan. Nah Ya. itu gimana biar sustain itu gimana? Pertama, bagaimanapun kita harus bilang ini adalah suatu perusahaan, suatu bisnis. Ya. PT, bagaimana harus dijalankan sebagai bisnis. Hmm. Lo punya duit sebesar segunung pun kalau nggak di manage properly itu bakal Betul. habis. Betul. Yang menurut gua yang pertama yang harus jatuh adalah financial stabilitas, jangan besar pasak daripada tiang. Oke. Lu harus tahu kemampuan lu sebenarnya dulu. Oke. Itu dulu satu awal. Dan itu sesuaikan. Lu mau pemain-pemain gede lu anggap akhirnya lu luar dari budget lu nggak tahu uangnya dari mana. Nah. Akhirnya gaji pemain nunggak 2 bulan 3 bulan, apakah itu efek ke pemain? Pasti efek ke pemain. Pasti. Karena orang bilang lu udah gaji gede tapi mereka nggak sadar kadang-kadang satu pemain Indonesia dia ada 6-8 orang yang bergantung sama dia. Ya. Ya kan dia perlu cicilan mobil, dia punya cicilan rumah. Lu duit segitu aja lu kadang-kadang udah mikirin duit, kadang-kadang tapi mereka nggak sadar. Gua juga kadang-kadang ada anak yang punya kesempatan luar negeri gaji lebih gede tapi dia memutuskan karena gue gaji lebih kecil karena keluarga pas keluarga, jadi banyak faktor-faktor itu. Tapi menurut gue kalau jangan besar pasar daripada tiang selama itu pertama banyak faktor, pilih pelatih yang baik karena gue percaya juga lu punya pemain yang baik seperti lu punya bumbu yang bagus bahan makanan yang bagus, kalau yang masaknya juga salah lu basi. Oke. Ya itu diperlukan juga. Ya kan, dan yang masak chef juga harus tahu bumbunya nih apa. Ini bumbunya kalau dia mau buat nasi goreng kambing, tentu bahannya ayam juga belum tentu jalan. Jadi bahan juga harus sesuai dengan kemauan chef. Memang ramuannya banyak kan. Nah, ketiga yang secara bisnis memang mereka harus teratur bagaimanapun soal bonus, soal apa. Percaya nggak percaya bonus itu masih peranan penting di pemain ini. Ngaruh ya, bukan ngaruh. Padahal gue kadang-kadang bilang lu udah digaji, ya udah lu punya komitmen, itu komitmen lu. bonus itu adalah bonus, tambahan. Bonus ya bonus. Tapi gitu. percaya nggak percaya bonus itu kok dibilang hari ini lu menang ini gua kasih segini, wah itu memang efeknya itu untuk ngebus itu banyak. Karena maaf aja off the record kadang-kadang kan ya gaji itu memang untuk ini ya, bonus itu kan memang untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri ya kan. Jadi mereka kadang-kadang untuk hari itu dapat gitu semangat gitu mereka. Iya. Oke. Terakhir Om Muli, seberapa besar atau seberapa ngaruhnya fans terhadap keputusan pemain? Let's say Jackmania nih misalkan. Ya. Gitu loh. Sebenarnya kita nggak bisa membuat semua orang senang. Ya kan. Tapi tentu pasti ada pengaruh ketika semua fans berseru, pasti itu salah, karena bagaimanapun fans adalah sumber income dari klub. Ya kan, itu juga menambah daya tarik. Kalau di luar itu kita bisa jual bajunya. Gue nggak tahu apakah di Persija berapa banyak orang yang beli baju Rido. Ya karena ya fans itu sangat pengaruh. Ya bagaimana klub pasti mendengarkan. Tapi juga klub jangan sampai dimonopoli. Karena ya lu nggak bisa kadang-kadang pertama fans juga nggak tahu internal apapun yang dihadapin klub, apapun yang dihadapin pelatih, keperluan pelatih mungkin beda apa yang dipikirkan pelatih sama apa yang dimaukan oleh netizen. Tapi pasti didengar, itu suatu pengaruh dalam arti karena dengan harapan klub tujuannya kalau fans gua seneng pasti tribun juga penuh. Yes, betul. Ya kan, uang gua datang, pasti jersinya gua jual. Kalau gua bawa Beckham sini pasti udah laku mungkin 20.000 30.000 pieces misalnya. Tentu itu mempengaruhi. Tapi kalau emang itu nggak mengaruhi, tentu mereka juga nggak bakal denger. Ya kan, kalau lu cuma komplain gini, uang gua yang habis keluar juga apa semua segala, lu nggak tahu kondisi lapangan. Gua taruh pemain favorit lu juga nggak bakal nonton. Ya kan, netizen bisa dari siapa aja kita nggak tahu kan. Tapi ketika itu mengaruhi, ketika kepentingan fans itu betul-betul mempengaruhi karena merupakan major dari income oleh klub, pasti didengar. Tapi fans mempengaruhi harga pemain atau enggak? Kelihatannya mempengaruhi cuma sangat kecil gua rasa. Sangat kecil. Tetap paling besar mempengaruhi harga pemain adalah karena kemampuan si klub. Intinya klub mau value klub itu naik ketika mereka juara. Ya. Jadi keperluan klub apa sekarang? Oke. Ya kan, kecuali emang dia fokus di marketing ya. Kecuali dia hanya fokus ini untuk marketing. Kenapa gua bawa David Beckham kemari? Gua tahu apapun yang gua bayar tuh bakal berlipat-lipat 10 kali lipat untung. Ya kan, gua bawa aja dia. Ya kan, itu satu faktor. Tapi pasti didengar, gue lihat, tapi mereka pasti lihat dengan budget yang mereka punya, dengan apa segala itu banyak pertimbangan. Dari sisi pemain, ya. Ketika ada satu pemain yang ada kelompok fans yang pengen banget pemain ini main di klubnya, itu menjadi bahan tawar, posisi tawar si pemain kepada klub apa enggak?
biasa bagi manajemen, Iya. bagi klub, bagi pelatih nggak peduli. Iya, Apalagi pelatih luar ya. Iya. Gue kagak peduli nih orang follower 4 juta Nah, orang. kayak gitu-gitu kan, suka kayak gitu kan. Tapi pelatih nggak peduli, pelatih kan apalagi kita bisa bilang mayoritas di Liga 1 itu adalah pelatih asing. Ya, tapi itu mempengaruhi kemauan fans, itu mempengaruhi harga pemain. Maksudnya gini, lo jangan gusingin dong, lihat tuh fans lo kan mau gue semuanya segala macam, gimana? Itu mempengaruhi nggak? Bisa, cuma akhirnya kadang-kadang banyak yang gagal karena akhirnya klub juga kalah bersaing dengan harga. Klub pasti mencoba mempertimbangkan. Ya, Tapi akhirnya biasanya kalau pelatih nggak mau juga nggak dapet. kalau semua tergantung pelatih ya. Tergantung pelatih ya, tergantung klubnya ini bagaimana. Berarti agen tinggal ngomong ke pelatih juga dong nih. Bisa, tergantung sistemnya. Ya. Ada klub yang pelatihnya terlibat. Ada klub yang bilang, oke, lu kasih ke manajemen satu orang ini, nanti dia yang presentasikan ke pelatih, pelatih memutuskan di bulan balik lah. Iya kan? Siap. Oke, Muli, last ini statement. Apakah kalau orang ingin menjadi agen pemain di Indonesia itu khususnya sepak bola itu bisa menghidupi dirinya sendiri atau ya ini cuma bisnis sampingan doang? Bisa. Saya buktikan, saya dengan background sebenarnya, mohon maaf tanpa ini, saya background finance, pendidikan saya juga tinggi di finance. Kalau mau nyari duit sebenarnya lebih banyak di finance. Iya. Tapi ini karena passion saya juga di sini. Dan saya udah ngerjakan ini udah 24 tahun. Jadi cuan ya jadi agen ya? Ya, seharusnya kalau nggak menghidupin saya nggak mungkin udah. Saya ingat ya 5 tahun pertama saya struggle, bos. Oke. Jujur aja. Orang tua saya bilang, anak teman-teman kamu udah jadi direktur bank semua, kamu sekarang masih. Tapi sekarang saya lihat industri ini udah besar. Oke. Ya mungkin awal-awal masih belum ya, tapi Ya. sekarang ini udah cukup besar untuk jadi cuan lah. Siap. Oke, Om Muli, thank you atas waktunya, atas informasinya, thank you banget. Ini insight yang bagus buat teman-teman Jackmania, biar teman-teman Jackmania juga paham sebetulnya, karena kan memang, tuh agen yang ini segala macam bla bla bla, ada banyak informasi-informasi begitu. Jadi teman-teman menjadi agen itu bukan hal yang salah, dan itu menjadi bisnis yang mungkin bisa kalian lakukan juga kalau kalian punya kecintaan terhadap sepak bola, karena kalian wajib untuk nonton semua permainan bola mau berapapun ketika kalian bisa melihat itu. Nah, ketika kalian bisa menjadi agen yang baik, maka kalian bisa merubah sepak bola Indonesia. Terima kasih teman-teman di Jackmania Society, podcast kerjasama antara Infocom Jackmania dengan RRI Radio Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack.